Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Ayu Kurnia dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2022C dengan NIM 2201064414. Di sini saya dan rekan kelompok saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa. Nah, pastinya ketika kita sedang jalan-jalan atau sedang melihat-lihat sosial media, kita banyak menemukan kalimat-kalimat dengan susunan yang kurang benar, ataupun bahkan penulisan sebuah kata yang hurufnya itu salah. Nah, penulisan kata atau kalimat yang salah ini bisa berdampak fatal karena bisa saja kalimat atau kata ini memiliki arti yang salah, atau bahkan kalimat dan kata ini menjadi kalimat yang tidak memiliki arti atau kata yang tidak berarti. Nah, berikut saya akan memulainya dengan beberapa contoh kesalahan berbahasa yang saya temukan. Yang pertama, tada! Jadi ketika kemarin saya mendaki di Gunung Lorokan, daerah Pacet, saya berhenti di pos pertama dan memperhatikan sebuah plang yang bertuliskan bawahlah sampahmu, pokoknya seperti ini. Nah, kenapa kok kalimat ini salah? Kalimat ini tuh ajakan untuk membawa sampahmu turun ke bawah, yang artinya jangan membuang sampah sembarangan. Lah, kalimat ini salah karena menggunakan kata bawah. Bawah sendiri dalam KBBI berartikan tempat atau letak yang lebih rendah. Nah, maksud dalam kalimat ini adalah membawa. Membawa itu memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, koreksi untuk plang ini adalah bawalah, bukan bawahlah. Dan yang kedua, ya, ketika saya melihat-lihat sosial media, saya menemukan banner pedagang ini yang bertuliskan nasi dan mie. Kenapa ini salah? Karena dalam KBBI sendiri, nasi dituliskan dengan susunan huruf NASI yang juga berarti beras yang sudah dimasak. Dan dalam KBBI juga, mie itu dituliskan M dan I, bukan MYI ataupun MIE. Dan mie sendiri diartikan sebagai bahan makanan dari tepung terigu yang bentuknya seperti tali, biasanya dimasak dengan goreng atau direbus dan diberi topping yang lain. Jadi koreksi untuk banner ini adalah nasi dan mie dituliskan seperti berikut. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arifina Wahid Novia Dewi dengan NIM 220106441107. Pasti teman-teman pernah pergi membeli obat ke apotik. Namun kata apotik ini bukanlah kata yang tepat. Kata apotik adalah bentuk tidak baku dari kata apotek. Kata apotek adalah toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis, atau bisa disebut dengan rumah obat. Jadi kata yang benar adalah apotek. Kemudian saya menemukan kata telepon. Kata telepon sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari dan sering kita lakukan. Namun, kata telepon adalah kata yang tidak tepat, karena kata telepon adalah bentuk tidak baku dari kata telepon. Menurut KBBI, telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Pengertian lain menurut KBBI, telepon adalah percakapan yang disampaikan dengan pesawat telepon. Kelompok ini menerol lewat selebaran atau dari mulut ke mulut. Jadi kata yang benar adalah telepon dan bukan kata telepon. Kenalkan, saya Brigita Maria Fauza dengan NIM 2201064485. Di sini saya menemukan dua kesalahan berbahasa yang saya temukan,
di media sosial. Di antaranya, yang pertama dapat kita lihat bahwasanya pada baliho peringatan dari kepolisian di samping terdapat kesalahan dalam penulisan kata himbauan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata himbauan merupakan bentuk tidak baku dari kata imbauan. Jadi, kata yang tepat pada baliho peringatan di samping seharusnya menggunakan kata imbauan, bukan himbauan. Selanjutnya, pada kesalahan berbahasa yang kedua, pada baliho iklan dari produk rokok yang berisikan teks belum pintar kalau belum komen, terdapat kesalahan penggunaan bahasa baku, yaitu kata pinter, yang merupakan kata tidak baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pinter merupakan bentuk tidak baku dari kata pintar, sehingga kata yang benar adalah pintar. Kesalahan kata baku yang kedua terdapat pada kata kalau. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kalau merupakan bentuk tidak baku dari kata kalau, sehingga kata yang benar adalah kalau. Apabila penggunaan kata diubah menjadi kalimat baku, maka teks iklan tersebut akan berubah menjadi belum pintar kalau belum komen. Perkenalkan, nama saya Aziza Marsyatika, NIM 220106444104. Kesalahan berbahasa yang terdapat pada contoh di samping adalah pemakaian huruf yang tidak sesuai dengan kata resmi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana campur seharusnya ditulis campur, yang berarti menyatukan beberapa komponen atau bahan. Lalu kalava yang harusnya ditulis kelapa sesuai dengan nama resmi buah tersebut. Kemudian kesalahan berbahasa yang terdapat pada contoh selanjutnya yaitu mie rebus dan ketiau, yang dimana seharusnya ditulis mie rebus dan ketiau. Mie yang dituliskan pada contoh tersebut memiliki makna yang berbeda dari yang dimaksudkan. Jadi jika mengikuti kata selanjutnya yang menjurus pada makanan, bisa kita simpulkan bahwa mie rebus seharusnya ditulis mie rebus. Kemudian untuk ketiau, penggunaan huruf yang tepat pada nama makanan ini adalah ketiau. Menurut beberapa sumber yang sudah saya cari, makanan ini berasal dari Cina dan merupakan kata serapan yang sudah resmi masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Miftah Nanda Oktaviana dengan NIM 095 dari PGSD 2022C. Nah, mungkin kalian sering mendengar kata Jumat dan Jumat dengan tanda petik. Misalnya pada kalimat, ia bekerja dari hari Jumat hingga hari Sabtu. Nah, atau ibu berangkat ke Jakarta hari Jumat. Nah, mungkin kalian bertanya, yang manakah penulisan yang benar dan baku? Apakah Jumat atau Jumat dengan tanda petik? Nah, penulisan yang benar dan baku adalah Jumat, bukan Jumat dengan tanda petik. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jumat artinya adalah hari ke-6 dalam seminggu. Itulah cara penulisan kata hakikat yang benar dan baku, serta arti dari kata Jumat. Tentunya kalian sering menemukan tulisan fotokopi di pinggiran jalan. Nah, menurut PUPI atau Pedoman Umum Pembentukan Istilah telah mengatur bagaimana penulisan istilah yang benar. Dalam penyerapan istilah kata asing fotokopi ke dalam bahasa Indonesia, pada awalan kata PH jika diserap ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi F. Sedangkan huruf C pada kata fotokopi yang diikuti dengan huruf vokal O jika diserap ke dalam bahasa Indonesia saat dilafalkan akan menjadi K. Lalu untuk huruf Y diserap ke dalam bahasa Indonesia saat dilafalkan menjadi I. Dengan begitu, kata fotokopi saat diserap dalam bahasa Indonesia akan menjadi fotokopi. Jadi kata yang benar di antara fotokopi dengan Y dan fotokopi dalam bahasa Indonesia yang benar adalah fotokopi. Di dalam KBBI, kata yang tepat ditemukan adalah kata fotokopi.
fotokopi. Menurut KBBI, fotokopi adalah hasil reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap barang cetakan atau tulisan. Saya Nelly Najwa dengan NIM 22010644080 dari kelas PGSD 2022C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap beberapa postingan Instagram yang saya nilai mengandung kesalahan penulisan. Pada gambar yang pertama, saya menemukan kesalahan penulisan pada postingan dari akun Instagram Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Dalam gambar tersebut, tertulis ucapan selamat kepada tim Tracer Study FIP dengan perolehan tertinggi se-Universitas Negeri Surabaya. Kesalahan pertama terletak pada perolehan tertinggi. Di sini seharusnya dituliskan perolehan nilai tertinggi sehingga makna kalimat jelas dan tidak terkesan rancu. Kemudian kesalahan kedua yang saya temukan terletak pada penulisan se-Universitas Negeri Surabaya. Seharusnya setelah kata hubung se, terdapat tanda hubung di antaranya. Kemudian saya menemukan kesalahan penulisan pada postingan dari akun Instagram Bank Mandiri. Pada gambar tersebut tertulis Ramadan asik di Gresik sekitarnya. Kata Ramadan ditulis kecil. Seharusnya pada kata awal untuk mengawali kalimat menggunakan huruf kapital. Dan Gresik sekitarnya seharusnya dihubungkan dengan kata dan, sehingga menjadi Gresik dan sekitarnya. Kemudian di bawahnya terdapat tulisan kartu kredit, spasi, garis miring, spasi, kartu debit, dan kris. Seharusnya penulisan garis miring tidak perlu menggunakan spasi di antaranya. Sehingga penulisan yang benar yaitu kartu kredit, garis miring, kartu debit, dan kris. Dan yang terakhir terdapat penggunaan kata pakai yang tidak baku, yang seharusnya menggunakan kata pakai. Perkenalkan, nama saya Dawam Rozak dengan NIM 22010644082. Saya dari kelas PGSD 2022C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pamflet atau poster yang saya temukan mengenai tentang kesalahan penulisan ejaan dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, salah satu poster atau pamflet yang saya temukan yakni sebagai berikut. Salah satu contoh tersebut yakni pamflet yang digunakan pada saat demo. Nah, jika diteliti lebih lanjut dalam penulisannya, terdapat penulisan ejaan bahasa Indonesia yang tidak tepat atau kurang tepat. Nah, hal ini terjadi pada kata di jalan. Seharusnya kata tersebut dipisah, namun pada tulisan ini mereka menggunakan kata dengan digabung. Mengapa harus dipisah? Hal ini karena di berperan sebagai kata depan atau preposisi dari kata di jalan. Selain itu, jalan merupakan suatu kata yang menunjukkan keterangan sebuah tempat. Hal ini menunjukkan jika sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, maka penulisannya seharusnya dipisah. Nah, kita lanjut ke poster atau pamflet kedua. Ini dia. Nah, pada poster ini kita bisa melihat kata yang diserap dari bahasa asing, yakni kata introvert. Nah, kenapa salah? Hal ini karena jika suatu bahasa atau suatu kata diadaptasi dari bahasa asing, maka penulisannya juga harus disesuaikan dengan KBBI. Dalam poster ini terdapat tulisan introvert yang diadaptasi dari kata dalam bahasa Inggris. Memang benar jika disesuaikan dengan bahasa Inggris penulisannya demikian. Namun jika diadaptasikan ke bahasa Indonesia menurut KBBI, maka penggunaan huruf T dihilangkan. Introvert menjadi introvert. Nah, hal ini juga sama terjadi dalam kata stop. Stop juga merupakan kata yang diadaptasikan dari bahasa Inggris dengan tulisan STOP. Nah, dalam bahasa Indonesia menurut KBBI, hal ini tidak demikian penulisannya. Jika di bahasa Indonesia kan, maka sesuai dengan adaptasinya dituliskan menjadi SETOP. Nah, sekian teman-teman dari saya. Semoga menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Perkenalkan, nama saya Isaka Rahmat Jayanti dengan NIM 22010644099. Dalam gambar pertama ini terdapat sebuah kalimat yang menyatakan mohon TV nggak ditaruh di kamar. Dalam kalimat ini terdapat kata tidak baku yaitu kata taruh, di mana kata yang benar adalah taruh. Sesuai dengan KBBI bahwa kata taruh merupakan kata tidak baku dari taruh. Yang kedua, dalam gambar tersebut terdapat sebuah kalimat selain penghuni kos dilarang parkir dalam pagar dan digaransi. Terdapat kata yang mengalami kesalahan dalam penggunaan kata depan dan kata tidak baku, yaitu digaransi.
Dalam konteks gambar tersebut seharusnya yaitu di garasi, di mana penggunaan kata depan di seharusnya dipisah karena menunjukkan sebuah tempat. Sedangkan kata garansi seharusnya diganti menjadi garasi karena garasi menunjukkan sebuah tempat di mana menyimpan motor atau mobil atau kendaraan di rumah, sedangkan garansi memiliki arti sendiri yaitu jaminan atau tanggungan sesuai dengan KBBI. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbarul Rizky dari kelas PGSD 2022C dengan NIM 220106444116. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa kesalahan berbahasa yang masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk mulai dari yang pertama adalah kata depo. Depo seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di samping ini. Kata ini merujuk pada kata deposit yang artinya menyimpan dana sebagai jaminan. Dalam KBBI, kata yang benar seharusnya kata deposit dibanding dengan kata depo. Dalam bidang peti kemas, istilah depo juga dapat diartikan sebagai tempat konsolidasi muatan yang akan diekspor ke luar negeri atau ke luar pulau. Banyak juga usaha isi ulang air minum menggunakan istilah depo juga. Maka dari itu sebaiknya menggunakan kata deposit daripada kata depo. Kemudian kita masuk ke daerah elit Pondok Indah Mall. Anda akan masuk sebuah mall dengan L1 yang bernama Pondok Indah Mall. Ini tidak salah, tentu saja. Namun mengingat sebuah orasi di malam puncak bahasa dan sastra pada Hari Sumpah Pemuda, sepertinya baik jika ada penyisiran bahasa atau imbauan oleh badan bahasa. Kenapa? Misalnya, tidak ditulis mal dengan L1, alih-alih dengan 2L dalam kata mall. Apa kecintaan kita pada bahasa Indonesia sudah begitu lunturnya? Saya berharap karena semakin majunya zaman, bahasa Indonesia tidak tercampur aduk dengan bahasa-bahasa lain sehingga tidak menimbulkan mispersepsi di kalangan anak milenial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 106 dari kelas PGSD 2022C. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan ejaan yang baik dan benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di sini saya menemukan kalimat nawok. Ada yang mau rekrut ayahku enggak? Ayahku di PHK sejak tahun lalu. Pengalaman 22 tahun kerja di Vision Flag dan 5 tahun di Ultra Jaya. Sangat paham project management level, project manager bidang engineer. Nanti aku kirim CV ayahku dan dengan bisa dilihat penggunaan kata yang salah. Ini ayah ini huruf besar ya, karena sebagai acuan, dan aku ini ke penggunaan kata aku ini untuk yang dipakai untuk seumuran atau yang akrab. Ini bisa diganti ayah saya karena kan tidak semua kalimat ini untuk yang seumuran, bukan? Nah, ada enggak, ini bisa di enggak, ini bisa diganti tidak. Nah, yang di atas ini bisa jangan disingkat. Dan ayahku di PHK ini penggunaan kata hubung, sesuai penggunaan kata hubung. Nah, sejak tahun ini tahun bukan tahun. Nah, ini Vision Flag ini nama tempat, jadi menggunakan huruf kapital. Nah, Ultra Jaya juga ini huruf kapital karena penggunaan kata tempat, nama tempat. Nah, ini project management level ini menggunakan ditulis dengan miring karena sesuai dengan penggunaan kata miring, yaitu karena bahasa asing jadi tulis miring. Nanti aku kirim CV ini mungkin di huruf kapital ya. Nah, aku diganti saya, ayahku diganti ayah saya, dan nah kalau ini di KBBI tidak adanya kalau, jadi diganti kalau ada yang berminat. Nah, terima kasih ini banyak penggunaan yang salah. Terima kasih ini dipisah karena di KBBI terima kasih tidak karena di KBBI terima kasih ini tidak dipisah, maksudnya dipisah, karena jika tidak dipisah ini tidak ada artinya. Karena terima kasih di KBBI dipisah yang artinya rasa syukur. Nah, mungkin lebih jelasnya seperti ini. Nah, mungkin
bisa lebih jelas seperti ini. Ada yang merekrut ayah saya? Tidak. Ayah saya di PHK sejak tahun lalu. Pengalaman selama 22 tahun di Prison Flag dan 5 tahun di Ultra Jaya. Seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada perkataan atau hal yang mungkin tidak mengenakan. Kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.